Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Lutfia dari kelas IK 1B dengan nomor Indo mahasiswa 3.34.20.1.12. Nah, jadi di sini saya akan membuat sebuah program dengan tipe data, yaitu kondisi if, perulangan, dan array. Sebelumnya di sini saya akan membuat sebuah program menu makanan di restoran, dan saya akan menjelaskan sebuah script atau codingan dari program yang saya buat. Nah, langsung saja kita ke C++-nya. Di sini saya sudah membuat scriptnya atau shortcode-nya, dan sebelumnya untuk membuat program pemesanan menu makanan ini kita membutuhkan 5 syarat yang harus ada, yaitu yang pertama harus ada tipe data dan variabel yang berbeda minimal 3 jenis. Yang kedua harus ada konstanta minimal 2 jenis yang berbeda. Yang ketiga harus menggunakan if atau if else atau switch. Dan yang keempat itu harus menggunakan perulangan, yang kelima menggunakan array. Nah, di sini langsung aja saya jelaskan tentang baris pertama dan hingga baris kelima. Baris pertama hingga baris kelima ini adalah sebuah komentar yang hanya bisa kita lihat atau dilihat oleh pemrogramer, namun tidak bisa dibaca oleh C++ ini. Dan baris ketujuh ini ada include IOStream, yaitu sebagai fungsi utama di C++. Dan dengan menggunakan IOStream ini, maka kita bisa menjalankan semua fungsi yang ada di C++. Dan sebaliknya, bila kita tidak menggunakan ini, maka semua fungsi yang akan kita jalankan pada C++ ini tidak bisa dibaca oleh C++ nya sendiri. Dan yang baris ke-8 ada string.h, yaitu berfungsi untuk memasukkan fungsi string di kondisi yang akan kita buat nanti. Dan yang berikutnya di baris 9 ada conio.h, yaitu sebagai ini agar kita bisa memanggil atau memasukkan sebuah sistem buka kurung CLS ini. Di baris 10 sama sebagai atau berfungsi sebagai seperti conio.h. Dan baris ke-12 ada using namespace, itu digunakan agar memudahkan kita dalam membuat program, karena jika kita tidak menggunakan ini maka akan sulit sekali kita bisa membuat program di C++ ini. Dan untuk baris ke-14 hingga 15 ini adalah sebuah tipe data konstanta yang nilainya ini tidak bisa diubah. Dan untuk selanjutnya yaitu ada di baris ke-17. Baris ke-17 itu ada int main. Int main sendiri berfungsi merupakan fungsi utama pada C++ untuk memulai program, dan biasanya diawali dengan kurung kurang buka. Untuk baris ke-18 itu ada char. Char ini adalah sebuah variabel atau karakter. Biasanya ini hanya bisa dimasukkan satu karakter saja, misalkan satu huruf A, B, C, atau D, ataupun satu angka. Dan di sini saya kasih nama pengenal nama, dan agar saya bisa memasukkan lebih dari satu karakter, di sini saya berikan array. Saya berikan array 50 agar saya bisa memasukkan 50 karakter, dan di sini ada menu sebagai tanda pengenal, saya masukkan 20 karakter. Dan yang berikutnya itu ada back sebagai tanda pengenal. Untuk
baris selanjutnya yaitu baris 19, itu ada INT jumlah, menu, minuman, minum, total bayar. Nah, di sini INT ini sebagai integer atau hanya bisa dimasukkan dengan bilangan bulat saja, dan jumlah minuman ini adalah sebagai tanda pengenal yang saya buat guna mempermudah saat membuat pemrograman. Baris ke-21 ada bool. Bool ini memiliki nilai false atau true saja, jadi tidak ada nilai lain selain false atau true. Untuk baris berikutnya yaitu baris ke-23 adalah do. Itu pasti selalu diawali dengan kurung kurawal buka. Untuk baris yang ke-24 ini adalah sintak, yaitu sintak sistem kurung buka CLS. Ini berfungsi untuk membersihkan layar atau pemrograman yang ingin kita ulang. Dan baris ke-25 hingga 30 ini adalah code, itu memasukkan atau membuat tulisan untuk ditampilkan dalam program yang akan kita buat. Dan di sini pasti selalu saya akhiri dengan NL. NL ini adalah nline. Nline ini berfungsi untuk sebagai enter di C++ dan selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Yang berikutnya ini saya akan tampilkan masukkan nama Anda, dan ini tidak akan bisa ditampilkan jika tidak ada perintah jin ini. Nah, perintah jin ini sama saja seperti inputnya dan code ini sebagai outputnya. Nah, di sini saya inputkan nama dan pilihan menu ada di sini. Saya enter lagi, dan untuk baris ke-31 hingga ke-40 ini adalah menu yang saya sediakan atau yang saya buat dalam pemrograman saya. Jadi nanti menu tersebut bisa ditampilkan di pemrograman yang saya buat. Yang berikutnya kita masuk ke baris 42 dan 43. Ini adalah percabangan. Ini switch ini adalah sebuah sintak switch yang selalu diawali dengan kata switch dan diikuti dengan variabel ini minuman, dan pasti diakhiri dengan kurung kurawal buka. Setelah itu ada case 1, ini adalah sebagai kondisi awal dari switch yang pertama, dari ini ya, switch atau percabangan yang pertama. Dan ada titik 2 ini berfungsi untuk menjalankan kondisinya atau menampilkan kondisinya. Yang baris ke 45 ini ada strcpy, yaitu berguna untuk mengcopy bagian yang ada di sini untuk ditampilkan di program yang kita buat. Dan break ini berfungsi untuk berhenti. Jadi kalau tidak ada break ini, maka dari case 1 langsung berlanjut ke case 2 dan seterusnya hingga bawah, dan program tidak akan bisa berjalan atau tidak bisa dihentikan sementara, seperti namanya yaitu break. Selanjutnya di sini untuk baris yang sebelumnya, untuk baris yang 47 hingga 48 ini sama fungsinya, dan ini di baris 49 ini ada i sama dengan 1. Ini berfungsi untuk memberikan nilai. Jadi ada nilainya i1, i2, i3, i4 dan seterusnya. Dan dari baris ke 40 dari baris ke 44 sampai baris ke 62 ini fungsinya sama seperti di awal yang saya jelaskan. Untuk baris yang berikutnya yaitu ada devalute, yang
tidak terpenuhi. Contoh, saya misalkan kita memasukkan angka 6, sedangkan angka 6 atau angka 7 misalnya, itu adalah tidak ada di menu kita yang menyediakan nomor 1 hingga 5. Nah, maka program akan menampilkan ini pilihan menu yang Anda pilih tidak tersedia. Namun jika kita mengetikkan angka 1 atau 2, 3, 4, dan 5, maka akan tampil menu yang kita pilih. Dan apabila pilihan menu tidak tersedia, maka akan go to ulang, artinya mengulangi menu apa yang akan kita pilih. Jadi silakan pilih menu Anda kembali. Untuk baris yang ke 68 hingga 70 sama, code ini adalah outputan yang akan kita keluarkan, dan ini adalah jin input yang akan kita jalankan. Berikutnya itu ada minum pajak total, yaitu di baris 72 hingga baris 74. Ini adalah sebuah proses perhitungan dari pembayaran minuman yang kita beli. Yang pertama ini ada minum sama dengan jumlah dikali harga beli, dan ini adalah sebuah variabel yang digunakan untuk fungsi case yang ada di atasnya ini tadi. Dan baris ke 75 ya ini code, ada n lain lagi, dan ini adalah sebuah keluaran atau yang akan kita keluarkan di program saat kita jalankan. Jadi nanti ada nama pemesan, itu siapa, kita isikan di sini nama, lalu enter, menu makanan yang kita pilih kita masukkan kan, lalu ada menunya yang kita pilih tadi, jumlah menu minuman yang kita pilih tadi, lalu ada jumlah minuman, kita membeli berapa, ada berapa porsi, harga minuman, harganya berapa dikali dengan jumlah yang kita pilih tadi, dan pajak serta total pembayaran. Nah, di sini ada kondisi if ini adalah sebuah kondisi jika. Jadi apabila kita memesan jumlahnya itu lebih dari 4, maka kita akan mendapatkan bonus, yaitu bonus adalah total dikurangi dengan diskon. Di atas tadi saya memberikan diskon sebesar Rp2.500, dan maka apabila kita beli, jika kita beli lebih dari 4 minuman, maka kita akan mendapatkan bonus. Dan di baris ke 90 hingga 91 ini adalah keluaran kita apabila kita mendapatkan potongan diskon. Jadi apabila kita membeli 4, maka akan mendapatkan potongan harga yaitu 25%, dan total pembayarannya tentu saja akan dikurangi dengan diskon tadi. Dan yang berikutnya ada baris ke 94 hingga baris ke 96 ada code, yaitu keluaran lagi, kita silakan bayar di sini. Jadi nanti program kita akan terlampir tulisan silakan bayar di sini, dan kita inputkan bayar. Jadi kita masukkan nominal pembayaran uang yang kita bayarkan ke kasir. Silakan bayar di sini, nanti kita ketikkan nominal uang yang akan kita bayarkan. Dan untuk baris ke 98 ini 98 dan 99 ini adalah sebuah perulangan. Di sini akan saya jelaskan
sistem perulangan while ini sebenarnya digunakan apabila saat kita membayarkan jumlah total keseluruhan, apabila kita membayarkan kurang atau tidak sesuai dengan nominal yang sudah dicantumkan, maka kita akan masuk ke perulangan. Dan sistem perhitungannya yaitu jika kita membayar kurang dari total, maka sama dengan saldo dan akan dimunculkan tulisan saldo Anda kurang, silahkan bayar lagi. Dan di sini diinputkan kekurangan yang harus kita bayarkan. Jadi kita harus memasukkan nominal itu yang sesuai dengan nominal yang sudah ditetapkan pada total bayaran yang seharusnya kita bayar. Jadi misal kita membayarnya kurang 5.000, maka kita harus membayar lagi sebesar 5.000, ataupun jika kita membayarkan lebih dari 5.000, maka kita akan masuk ke baris 104, yaitu kembalian sama dengan bayar dikurangi total. Jadi seperti yang dijelaskan pada baris 105 sampai 107, apabila kita membayarkan uangnya itu kelebihan, maka kembalian itu akan dikembalikan sesuai nominal bayar dikurangi dengan total harga pesanan kita. Jadi apabila kita membayar sebesar 44.000 dan totalnya hanya 40.000, maka kembalian yang akan keluar adalah 4.000 rupiah. Dan di sini baris ke 109 yaitu ada ulang, ini berfungsi untuk mengulang kembali apakah kita ingin memesan menu lagi atau tidak. Dan apabila kita memasukkan huruf Y atau ya, maka akan kembali lagi seperti awal tadi. Dan apabila kita mengetikkan atau memasukkan huruf T atau tidak, maka kita langsung ke while ini, perulangan ini perulangan yang berikutnya. Dan setelah kita mengetikkan tanda tidak, maka akan muncul terima kasih telah mengunjungi Cafe Brick Solo, dan muncul kata selamat menikmati. Dan apabila kita mengetikkan tanda Y, perulangan akan kembali difungsikan. Seperti tadi yang saya katakan, akan mengeluarkan menu yang ada dan kembali ke sistem awal, yaitu memasukkan nama, memasukkan menu yang dipilih, jumlah menu minuman yang dipilih, dan hingga mendapatkan total pembayaran. Dan yang terakhir ada return 0. Return 0 itu berfungsi untuk mengakhiri program yang telah kita jalankan. Nah, langsung aja kita jalankan programnya. Nah, di sini kita masukkan nama. Kita langsung pilih menu minuman. Di sini masukkan menu minuman berdasarkan nomor. Jadi kita masukkan nomor. Kita pilih menu nomor 4 dan jumlah yang kita beli. Kita membeli 2. Nah, seperti ini sudah ada nama pemesan, minuman yang dipesan, jumlah minumannya berapa, harga minuman apa tiap porsinya, dan berapa jumlahnya, serta pajaknya. Dan karena ini pajaknya 10%, maka 4.000 dari total harga, dan ini total pembayarannya adalah 44.000. Masukkan nominal sebesar 44.000 di sini. Namun karena saya ingin melihat apakah program
saldo kurang dan uang kembalian berhasil, maka saya akan memasukkan nominal 40.000. Nah, dan di sini ternyata berhasil karena bertuliskan saldo Anda kurang, silakan bayar lagi. Dan di sini saya akan memasukkan 5.000. Walaupun kurangnya hanya 4.000, namun saya memasukkan 5.000 untuk melihat apakah program uang kembaliannya berjalan, dan bisa kita lihat programnya berjalan karena di sini yang kita bayarkan adalah 45.000, sedangkan total pembayarannya 44.000, maka kembaliannya adalah Rp1.000. Dan bahkan Anda ingin memesan lagi, saya ketikkan ya, Y itu untuk ya dan T untuk tidak, lalu kita enter, maka program kembali ke awal. Kita ketikkan nama, dan di sini saya akan mencoba sebuah programnya itu jumlahnya saya pilih 5 karena tadi kan ada diskon ya. Nah, di sini saya mencoba apakah berhasil, dan ternyata berhasil karena apabila jumlah minuman yang kita beli lebih dari 4, kita akan mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar 2.500. Dan di sini benar tercantum total pembayaran setelah diskon hanya 107.500 dari 110.000. Dan di sini saya ketikkan 100.000. Saldonya sangat kurang, dan akan saya masukkan 10.000. Nah, di sini kembaliannya lagi-lagi fungsi atau program ini berhasil, kembalian 2.500. Untuk yang terakhir saya ketikkan tidak, dan program pun mengatakan terima kasih telah mengunjungi Cafe Break Solo, selamat menikmati. Dan jadi dapat saya simpulkan, program ini saya buat dan berhasil saya jalankan. Nah, tujuan saya membuat program ini adalah untuk mempermudah atau mengefisienkan pelayanan untuk para kasir-kasir di restoran-restoran yang ternama, bahkan warung makan sekalipun yang memiliki jumlah pelanggan banyak, karena program ini sangat efisien sekali digunakan. Sekian program dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun ucapan yang tidak enak untuk didengar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.